Halo guys, ketemu lagi dengan saya Iksan. Ya, di video kali ini saya bakal ngebahas soal smartphone Poco M3 ini. Dimana smartphone ini adalah smartphone yang masih menjadi incaran banyak orang. Terbukti dari beberapa flash sale yang diadain Xiaomi di kedua marketplace seperti Akulaku dan Lazada, smartphone ini selalu habis terjual meskipun hanya dalam kurun waktu kurang dari 5 menit aja. Nah, buat kalian yang mungkin masih belum ngedapetin smartphone Poco M3 ini, kalian bisa tonton video ini sampai habis. Karena mungkin aja buat kalian yang tadinya kepengen banget buat dapetin si Poco M3 ini, malah justru jadi nggak kepengen. Atau mungkin sebaliknya, dari yang tadinya nggak kepengen, malah jadi kepengen banget buat milikin si Poco M3 ini. Nah, disclaimer aja, saya beli Poco M3 ini pakai uang pribadi, bukan uang endorse. Jadi, pure di video ini saya bakal kasih video review terjujur ya guys, setelah saya pakai si Poco M3 ini kurang lebih dari 2 minggu aja. Penggunaannya secara normal ya guys, untuk kegiatan sehari-hari seperti penggunaan entertainment, menonton film, streaming YouTube, dan scroll-scroll sosial media. Plus saya pakai buat gaming sehari-hari. Ya, meskipun ini bukan sebagai pengganti dari driver saya, hanya sebagai pendamping. Dan saya pastiin itu nggak akan ngurangin dari video review ini. So, buat kalian yang mungkin mau support channel ini, kalian klik dulu tombol subscribe-nya, lalu klik juga tombol like-nya supaya video ini bisa tersebar untuk semua orang yang kepengen si Poco M3 ini. Kemudian nyalain notifikasi loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan ketika saya update video terbaru lainnya. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, kita langsung aja ke video review soal si Poco M3 ini. Ya, first impression pertama saya soal smartphone Poco M3 ini, pertama kali saya pegang, sebenarnya untuk ukuran tangan saya yang terbilang cukup besar, smartphone Poco M3 ini masih cukup compact ya guys ya. Karena memiliki dimensi dengan panjang 162,3 mm, kemudian lebarnya 77,3 mm, dan ketebalannya juga hanya sekitar 9,6 mm. Oh ya, bobotnya juga dari smartphone Poco M3 ini cuman di kisaran 198 gram. Dimana buat kalian yang suka gunain smartphone itu dengan satu tangan, ya jadi nggak kerasa pegel dan memang nyaman aja gitu buat berlama-lama dengan menggunakan satu tangan aja. Tapi jujur saya nggak terlalu mempermasalahin soal bodi dari si Poco M3 ini. Mengingat kapasitas baterai yang dibawa sama si Poco M3 ini terbilang cukup besar ya guys, yaitu sebesar 6000 mAh. Nah, kalau ngomongin soal baterai dari si Poco M3 ini, dari pengalaman saya selama menggunakan smartphone ini sekitar 2 minggu, untuk penggunaan baterainya itu menurut saya cukup awet banget ya guys. Bisa kalian gunain secara pemakaian normal HP ini selama kurang lebih 2 hari. Tapi kalau kalian untuk gunain smartphone ini sebagai daily driver kalian, jadi kayak misalkan kalian gunain untuk bermain game, untuk nonton film, streaming YouTube, scroll-scroll sosmed, dan saya rasa smartphone ini masih mampu bertahan di kisaran 1,5 harian. Dan itu menurut pengalaman saya. Meskipun di unit yang saya punya ini kepala charger bawaannya sudah sebesar 22,5 watt, dan juga smartphone Poco M3 ini sudah support dengan pengecasan fast charging sebesar 18 watt. Entah kenapa saya membutuhkan waktu sekitar 3 jam untuk mengisi penuh daya baterai dari si Poco M3 ini, dari 9% ke 100%. Entah mungkin karena arus listrik di rumah saya sedang terganggu, atau memang waktu yang dibutuhkan untuk mengisi penuh dari daya baterai si Poco M3 ini adalah sekitar 3 jaman itu. Ya, rasanya dari tadi kita belum ngomongin soal desain bodi yang dibawa sama si Poco M3 ini. Kalau kita lihat di bagian bodi belakang dari si Poco M3 ini membawa sebuah desain yang enggak mainstream kayak gitu guys. Jadi ini adalah desain yang menurut saya baru di kelas smartphone entry level. Karena apa? Kalau bisa kita lihat di bagian belakang ini sedikit mirip kayak kulit kayak gitu ya guys. Meskipun ini bukanlah kulit, tapi menurut saya ini nambah kesan kalau si Poco M3 ini adalah smartphone yang memang layak banget buat kalian beli. Karena kelihatan lebih mewah kayak gitu ya guys. Dan selain itu juga, fungsi dari desain yang kayak gini tuh bikin kalian aman dan nyaman banget buat kalian pakai tanpa menggunakan casing bawaan atau kayak soft case kayak gitu ya guys. Jadi buat kalian yang takut kalau smartphone kalian kotor karena bercak sidik jari, kalian gak bakal ngerasain atau ngalamin hal kayak gitu di smartphone Poco M3 ini. Sesuai dengan pengalaman saya sekitar 2 minggu ini, saya ngerasa nyaman aja dan ngerasa aman, dan gak perlu juga saya sering-sering ngelap di bagian belakangnya. Karena bagian belakang ini udah bertekstur kasar dan ya kayak kulit tadi. Kemudian di bagian atas dari bodi belakangnya ini ada satu buah bumper yang diselimuti dengan lapisan
plastik yang seperti kaca. Sebenarnya untuk sebagian orang atau mungkin buat saya pribadi awalnya memang terlihat aneh, tapi lama-kelamaan justru ini adalah ngesanin kalau si Poco M3 ini benar-benar punya ciri khasnya tersendiri. Kayak nggak perlu lagi buat ngenalin ke banyak orang atau memamerin ke banyak orang kalau kita itu lagi megang si smartphone Poco M3 ini. Lanjut kepada bagian layar dari si Poco M3 ini. Memiliki resolusi Full HD Plus yaitu 1080x2340p dan juga sudah memiliki sertifikasi WFDN L1, juga memiliki sertifikasi TÜV Rheinland. Dari pengalaman saya, kualitas warna dari layar si Poco M3 ini menurut saya cukup baik, banyak dan menghasilin warna yang cukup akurat. Menurut saya untuk kualitas layar smartphone entry level si Poco M3 ini bisa saya bilang cukup baik. Buat nonton film dan streaming YouTube, kualitas warna dan gambarnya tajam dan nggak bikin sakit mata. Apalagi buat kalian gunain untuk bermain game. Saya jamin kalian nggak bakal lagi nemuin yang namanya touch delay ataupun ghost touch seperti di seri Poco yang sebelumnya. Tapi meskipun begitu, saya masih punya sedikit catatan aja soal kualitas kecerahan layar dari si Poco M3 ini. Ya, ketika pengalaman saya menggunakan smartphone Poco M3 ini berada di luar ruangan dengan keadaan yang memang cukup terik, saya masih kesulitan untuk melihat hasil gambar dari si Poco M3 ini. Meskipun settingan untuk ke tingkat kecerahannya juga sudah saya setting ke mode maksimal. Tapi tenang aja, karena menurut saya hal itu seharusnya bukan menjadi alasan buat kalian batal untuk membeli smartphone Poco M3 ini. Karena mengingat jenis layar yang digunakan oleh si Poco M3 ini masih menggunakan jenis layar IPS LCD, di mana tingkat kecerahan maksimalnya itu hanya di kisaran 400 nit aja. Ya, sekarang kita lanjut buat ngebahas soal bagaimana performa dari si Poco M3 ini. Dan kebetulan unit yang saya gunakan ini adalah varian RAM 6GB dengan memori internal 128GB yang sudah memiliki spesifikasi paling maksimal, yang dimana sudah menggunakan UFS 2.2 dan juga LPDDR4X. Perlu diketahui bahwa si Poco M3 ini sudah menggunakan chipset terbaru dari Qualcomm yaitu Snapdragon 662 dengan GPU Adreno 610. Ya, meskipun Qualcomm series 600 ini bukanlah series terbaru, tapi untuk fabrikasi yang dipakai oleh si Poco M3 ini sudah terbilang cukup kecil yaitu 11 nanometer. Kalau dari pengalaman saya untuk bermain game seperti Mobile Legends, saya masih bisa mendapatkan settingan high frame rate, dimana saya memiliki pengalaman yang cukup baik untuk menyelesaikan sedikitnya 4 match secara terus-menerus. Kemudian untuk saya pakai untuk bermain PUBG Mobile, saya hanya bisa menggunakan settingan di smooth high aja. Ya, meskipun sedikit ada frame drop kayak gitu, tapi tetap aja nggak bikin feel dari bermain game PUBG Mobile tersebut berkurang ya guys. Ya, masih cukup aman dan nyaman aja kalau kalian memang suka dengan game PUBG Mobile. Sudah dipastikan Poco M3 ini masih bisa lancar dan aman ya guys. Tapi kalau kalian mau gunain smartphone Poco M3 ini untuk bermain Genshin Impact, saya nggak ngerekomendasiin hal itu. Karena menurut pengalaman saya nggak ngedapetin feel yang cukup enak bermain Genshin Impact. Karena saya hanya bisa mendapatkan settingan di low aja. Kalau kalian paksa untuk bermain yang di settingan grafis yang tinggi, kalian akan mendapatkan notifikasi overheating di smartphone Poco M3 nya. Ya, nggak cuma chipsetnya aja yang memang menurut saya adalah chipset killer ya guys. Tapi smartphone si Poco M3 ini udah dibekali dengan dual speaker, dimana terdapat satu buah speaker di bagian bawah dan di bagian atasnya. Membuat smartphone ini kerasa enak banget kalau kalian gunain untuk mendengarkan musik, menonton film, ataupun streaming YouTube tanpa menggunakan headset. Buat kualitasnya kalian bisa nilai sendiri di cuplikan berikut ini. 잘했었냐? 꽃님아! 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 아이고 삼촌.
Ya, jadi bagaimana untuk kualitas suara dual speaker dari si Poco M3 ini? Apakah bagus atau mungkin biasa aja? Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Nah, sekarang kita lanjut untuk ke bagian akhir dari si Poco M3 ini. Kayaknya emang dari tadi hal ini yang paling kalian tunggu-tunggu tentunya ya guys, yaitu bagaimana soal kualitas kamera dari si Poco M3 ini. Ya, buat kalian yang mungkin belum tahu kalau si Poco M3 ini membawa 3 triple kamera dengan setup 48 megapiksel main kamera, 2 megapiksel kamera makro, dan 2 megapiksel lagi kamera depth sensornya. Untuk kamera depannya sendiri sudah saya jelaskan tadi berresolusi 8 megapiksel. Nah, seperti apa kualitas gambar dari hasil jepretan kamera si Poco M3 ini? Kalian bisa lihat hasil-hasilnya di cuplikan yang berikut ini. Ya, oke guys, jadi kayak gini kualitas gambar dari kamera 48 megapiksel dari si Poco M3 ini di resolusi maksimal yaitu 1080p. Kalau untuk saya sih dari layar sini kelihatannya masih cukup oke ya guys. Jadi untuk detail-detailnya juga bagus, ketajaman gambarnya juga bagus. Lalu untuk warnanya sendiri dari hijau daunnya ini masih dibilang cukup asli guys, jadi nggak terlalu over juga. Ini kayak gini warnanya. Oke, setelah ini akan saya coba untuk kualitas kamera depan dari si Poco M3 nya ini. Oke guys, jadi kalau ini adalah kualitas kamera depan dari si Poco M3 yang beresolusi 8 megapiksel. Untuk settingannya juga saya buat maksimal ya, di sekitaran 1080p. Jadi kayak gini hasilnya. Dan kalau yang saya lihat di gambar itu warnanya cukup baik ya guys. Dynamic range-nya juga cukup oke. Jadi warna yang didapat di pohon yang jauh itu masih kelihatan hijau. Dan untuk langitnya sendiri kebetulan memang di sini keadaannya sedikit mendung, jadi kayak gitu gambarnya guys. Dan untuk warnanya sendiri, tone warna yang didapat juga nggak terlalu over ya, jadi masih cukup asli. Jadi kayak gini guys. Dan untuk kualitas suaranya sendiri gimana guys? Apakah suara saya masih terdengar cukup jelas di perekaman video ini? Kalian tulis di kolom komentar ya guys. Jadi kayak gini aja kualitas gambar dari kamera depan Poco M3 guys. Iya. So, kesimpulan saya soal smartphone Poco M3 ini yaitu sesuai dengan tagline-nya, The Entry Level Killer. Ya, karena selain harga yang ditawarin adalah ramah di kantong, juga spesifikasi yang bisa kalian dapetin dari si Poco M3 ini benar-benar di atas rata-rata smartphone entry level kebanyakan. Jadi dipastiin kalian gak bakal dapetin spesifikasi yang sama kayak yang ditawarin si Poco M3 ini di smartphone atau di brand-brand yang lain. Oke, jadi cukup sampai di sini dulu aja video review soal si Poco M3 ini. Dan semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.